Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel saya Habibie Kamil. Kali ini di depan saya ada satu buah raket yang cukup melegendaris mungkin ya. Raket lama banget nih. Ini kenapa saya bilang ini raket lama? Karena dari segi bentuknya saja teman-teman pasti sudah paham kalau ini raket keluaran tahun berapa gitu kan. Dan dari segi mereknya saja mungkin teman-teman udah nggak asing lagi bagi seusia anak-anak 90-an, anak-anak 80 sampai 90 seperti saya ini pasti kenal dengan merek raket ini gitu. Ya, ini adalah raket Prokenek Boron 815. Nah, silakan komentar bagi teman-teman yang pernah punya raket ini gitu. Boron 815. Ya, jujur memang ini sebenarnya adalah raket pertama saya yang bagus dulu ya. Ingat ya, raket pertama saya yang saya beli tapi bagus gitu. Ini dulu gitu ya. Walaupun sebelumnya saya beli raket pernah gitu tapi nggak bermerek gitu karena kadang-kadang kan kita minta belikan sama orang tua raket, dan yang namanya orang tua kita kan bukan nggak hobi main ini ya. Kalau beli ke pasar itu sembarang aja dia beli, apalagi anak-anak yang umur di bawah 10 tahunan seperti saya dulu kan. Kadang-kadang kalau minta raket, saya kan ya belikan raket gitu, atau saya sendiri kadang-kadang pergi ke pasar dengan dia, kita belikan raket dan dicari yang paling murah gitu. Mereknya nggak menentu, ada yang saya paling ingat merek yang paling melekat di benak saya itu ada King 79 kalau nggak salah. King 79 harganya nggak sampai 10 ribuan waktu itu. Nah, itu adalah raket-raket kita anak-anak dulu ya, King 79, terus ada merek-merek lain mungkin teman-teman yang ingat silakan komentar. Dan setelah saya beranjak sedikit remaja, sekitar tahun 2003, saya sudah mulai tamat SMA dan bermain badminton menjadi salah satu rutinitas sore kami selaku anak-anak muda kampung waktu itu. Nggak latihan banget lah, nggak seperti pemain-pemain berkelas gitu kan yang latihan menjadikan badminton sebagai uh, latihan gitu ya. Tapi kita nggak, gitu, ada waktu sore, ada waktu luang kita main gitu maksudnya. Dan ini adalah raket yang saya beli yang paling bagus dulu tahun 2003 2004 lah kalau nggak salah ya. Ini Boron 815, saya ingat betul harganya 325.000. Nah, 325.000 waktu itu tahun 2003 itu udah lumayan menguras kantong. Lumayan dimarahi orang tua kalau tahu sebenarnya. Nah, ini adalah Boron 815. Raket pertama saya yang saya beli ini tidak menggunakan T, karena dulu kan kalau kita anak-anak raketnya menggunakan T gitu kan ya. Ada T-nya, dan kalau patah ininya, premnya bisa diganti dengan prem yang lain gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Nah, ada banyak kenangan sebenarnya yang ingin saya ceritakan kepada teman-teman semua tentang raket ini. Kurang lebih kalau 2003, sekarang tahun 2021. Kurang lebih 17 tahun ya. Nah, 17 tahun raket ya, 17 tahun enggak sih sebenarnya? 2003, iya 17 tahun lebih lah raket ini menemani saya. Dan jujur saya teman-teman semua, sepanjang saya punya raket ini, saya sebenarnya banyak juga beli raket lain gitu. Ada merek Yonex gitu, Yonex Muscle Power, kemudian Li-Ning, terus Fly Power, apalagi dan merek-merek lain. Tapi yang bertahan sampai sekarang ini gitu. Yang bertahan, yang cukup saya sayangi. Dan raket-raket yang lain kadang-kadang udah terbang tak kemana, ada yang patah, ada yang diambil teman, ada yang saya jual gitu. Justru raket ini tidak pernah tersentuh tangan-tangan jahil manusia yang lain. Nggak, maksudnya tidak pernah saya terpikir dalam pikiran saya untuk saya saya kasih ke teman gitu untuk saya jual. Nggak tahu karena apa. Ini adalah kenangan saya dengan uh, adik saya dan ayah saya sebenarnya, karena mereka berdua lah yang menemani saya membeli raket ini ke kota. Waktu itu agak jauh sih dari sini ya jaraknya, kurang lebih kalau naik mobil itu, kita kalau naik mobil bus 2 jaman lah dari sini, dari tempat saya itu, dari kampung ke kota kecil di kota saya, hanya untuk sekedar membeli raket ini gitu. Nah, itulah dulu orang tua saya mendukung saya berkegiatan sore daripada keluyuran nggak keluar gitu kan, daripada saya mungkin melihat teman-teman saya mungkin ada yang mabuk-mabukan, main-main motoran, ada yang main-main apa, takut seperti itu, sehingga dia berkomitmen
ya kalau memang ini apa namanya ya saya akan belikan gitu kan raket ini. Mungkin kasarnya seperti itulah. Ya, oke teman-teman, mungkin apa ya yang bisa saya ceritakan ya. Ini adalah raket Prokenek. Kalau sekarang kan udah jarang nih kita lihat. Ada sih sebenarnya merek-merek Prokenek ini tapi nggak banyak, nggak sebanyak Li-Ning, nggak sebanyak Yonex gitu. Baik itu di toko-toko online maupun di toko-toko raket ataupun di toko-toko olahraga, merek ini sudah tersembunyi entah kemana. Itu. Kalau ditanya pun kadang-kadang penjual yang penjaga toko, bukan penjual ya, tapi kalau yang penjual dia pasti tahu. Karena orang-orang toko rata-rata kan mereka sudah tahu, ini mereka pemain juga. Tapi yang penjaga, pegawainya nggak tahu ini merek Prokenek. Bang, ada raket Prokenek? Bingung dia, nggak ada bang. Nah, padahal kalau kita tanya ke tuan yang punya toko, dia pasti tahu gitu kan. Oh, itu udah nggak ada lagi bang, gitu udah. Pasti jawabnya begitu. Karena jujur memang ini adalah merek legend banget. Mungkin sebenarnya ada sih di beberapa toko ataupun di beberapa toko online yang masih menjual merek Prokenek ini gitu. Tapi serinya udah berbeda. Tapi jujur memang saya nggak menemukan lagi. Ya, bentuk dari raket ini kepalanya masih lonjong ini. Nggak berbentuk petak seperti apa ataupun bentuk isometrik lainnya. Dia masih petak, dan kalau teman-teman kalau kamera saya bagus, kalau saya zoom ini raket, baik itu saya zoom frame-nya ataupun batang-batang ininya, ini sudah terkelupas semua. Tuh, terkelupas. Ini udah terkelupas. Memang kalau raket ini saya nggak pakai begitu amat sebenarnya. Ini sebenarnya raket cadangan saja. Saya pakai kadang-kadang kalau raket saya putus ya saya pakai ini. Karena memang sebenarnya udah tua dan sudah sepuh gitu. Ini pusaka sebenarnya. Pusaka nggak, maksudnya dia apa ya, nah itu logonya Prokenek. Saya nggak terlalu memaksa raket ini untuk bermain, karena di samping dia udah lama banget saya ngeri patah juga gitu. Tapi sebenarnya dia masih mampu tarikan 24-25 masih bisa sebenarnya. Cuma nggak saya lakukan kadang-kadang. Saya kalau seandainya mau masang senar di sini, mau tarikan berapa bang, kata orang kan di toko, 23-24 itu aja tarikannya, nggak, jarang 25, nggak berani saya. Dan kalau teman-teman mau minjam pun kadang-kadang di tempat bermain, saya nggak pernah meminjamkan raket ini, saya kasih raket saya yang lain. Nah, begitulah kira-kira begitu sayangnya saya dengan raket ini. Oh, namanya juga raket legend, siapa tahu nanti jadi pusaka itu kan. Oke teman-teman semua, dan ini sebenarnya raket berat. Kalau untuk tipe-tipe raket sekarang ini, tipe raket stip ya, mungkin kaku tapi enak gitu. Enak banget ini raket sebenarnya. Ya, sedikit lebih berat gitu. Kalau dibandingkan dengan raket saya yang lain, ini sedikit lebih berat memang. Ini warnanya apa ya? Seperti hijau lumut, tapi ini sebenarnya hijau lumut ya, hijau lumut. Hijau tapi kelihatan warna apa namanya? Dalamnya kelihatan gitu, tembus gitu, hijau tembus gitu. Seperti yang saya tahu, saya pernah ketemu teman-teman lain pakai dulu ya, sekarang nggak ketemu lagi. Saya pernah ketemu Boron 815 ini warnanya coklat kemerahan gitu, warnanya coklat kemerahan. Saya pernah ketemu satu, tapi nggak tahu sekarang tuh itu teman masih punya atau enggak. Kemudian ada lagi kalau tidak salah warnanya hitam, enggak ya, pokoknya saya pernah ketemu di toko dulu banget, udah lama banget saya pernah ketemu, warnanya agak kehitam-hitaman gitu. Nggak tahu saya, mungkin serinya berbeda atau gimana. Yang jelas dia Boron 815 juga sama. Gitu. Mungkin ini sebagai informasi, silakan teman-teman mungkin komentar di bawah bagi yang pernah merasakan raket ini warnanya apa. Kita cerita aja lah, kita berbagi sajalah ya, sekalian nostalgia lah mungkin dengan raket-raket yang pernah menemani kita gitu kan. Nah, ini saya tarik dengan BG 5, senar BG 5 match, dan masih enak, kali-kali saya pakai. Oke teman-teman semua, mungkin tidak banyak yang saya ceritakan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin dari segi omongan agak kurang berkenan, saya juga mohon maaf gitu. Maklum, sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.